Shalom, bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Saya akan melanjutkan lagi pembahasan pembelajaran kita pada saat ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, turunkanlah pertolongan-Mu bagi kami dalam perjumpaan kami saat ini. Berkatilah hamba, berkati semua pemirsa penonton yang menyimak program ini di mana saja dapat diakses. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, jadi saudara-saudara, kita masih dalam pembahasan tentang keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin, ya, itu yang akan menjadi pembahasan kita, ya, seperti itu. Kita sudah belajar apa itu dogma. Dogma itu dari bahasa Yunani, berasal dari bahasa Yunani, kata dogma itu, ya, dan diterjemahkan dengan istilah ketetapan, keputusan yang bersifat otoritatif yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti ada sanksi. Dalam kehidupan gereja, kalau tidak diikuti seharusnya ada disiplin. Walaupun sekarang ini, waduh, disiplin hampir sudah tidak ada. Disiplin di sini, pindah di gereja lain. Ya, seperti itu. Mengapa? Takutnya jangan-jangan sudah tidak ada dogma. Atau dogma masih ada, tapi sudah tidak ditegakkan. Itu aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang berdasarkan atau bersumber dari Alkitab dan dari teologi, seperti itu. Nah, kita juga sudah belajar tentang doktrin. Ya, doktrin itu istilah yang netral, diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani dengan kata didaskalia, diterjemahkan dengan kata doktrin dalam bahasa Inggris, atau teaching, pengajaran, seperti itu. Ya, ya. Jadi doktrin bisa berasal dari dogma, ya. Doktrin bisa dirumuskan juga menjadi dogma, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau sekarang kita itu anti doktrin, berarti jangan berkhotbah lagi. Karena khotbah itu harusnya berisi pengajaran. Ya. Jangan. Berarti kalau anti doktrin, anti khotbah, anti teologi, anti firman, berarti anti Tuhan. Ngeri ya? Ya. Tapi di tengah-tengah kekacauan sekarang yang seperti ini, memang harus tegas. Anti doktrin, anti Tuhan. Aneh karena tidak belajar, dari etimologi saja tidak mengerti, apalagi dari teologianya. Dari pengertian kata saja sudah tidak mengerti dan tidak proporsional, apalagi teologianya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana hubungan teologi dengan dogma dan doktrin ini, walaupun sudah tergambar sebenarnya, ya. Nah, kita lihat, ya. Dari definisi tentang teologi, dogma, dan doktrin ini, ya, kita sudah belajar keutuhan definisi teologi.
Teologi adalah segala rumusan ya yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab yang adalah firman Allah oleh pertolongan dan iluminasi Roh Kudus. Jadi semua rumusan-rumusan waktu kita membaca Alkitab, kita saat teduh, kita berkhotbah, kita mengajar dari Alkitab, terlebih dahulu kita harus merumuskan itu supaya mendapat arti yang sebenarnya melalui prinsip penafsiran yang benar. Itulah teologi. Kita sudah belajar ya. Dari definisi tentang teologi, dogma, dan doktrin ini, maka kita dapat menemukan garis merah hubungan antara teologi dengan dogma dan doktrin, yakni sebagai berikut. Pertama, dogma adalah ketetapan, keputusan, ketentuan yang bersifat mengikat, dan dogma dapat berasal dari doktrin. Tapi dogma dapat juga diajarkan sebagai doktrin. Itu ya. Ya. Dogma itu berasal dari doktrin menjadi karena dari ajaran, pengajaran ya, itu dirumuskan akhirnya menjadi ketetapan dogma, keputusan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga menjadi dogma. Jadi itu berasal dari doktrin ya. Tapi setelah doktrin dirumuskan, ditetapkan menjadi dogma, dogma ini pun dapat menjadi doktrin, menjadi ajaran gereja. Mengerti ya? Pada umumnya dalam Alkitab, dogma berasal dari doktrin, pengajaran, yakni pengajaran dari Tuhan Yesus maupun para rasul. Kedua, teologi adalah segala pemikiran dan pemahaman tentang Allah yang dirumuskan berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab. Dan dengan demikian, hubungan teologi dan dogma serta doktrin dapat disimpulkan bahwa teologi sebagai isi dari dogma dan doktrin, sehingga teologi menjadi dogma dan doktrin. Ya, jadi teologi yang menjadi dogma dan doktrin, dogma dan doktrin itu menjadi teologis. Karena isi dogma dan doktrin itu adalah teologi, yakni segala pemikiran dan pemahaman tentang Allah yang dirumuskan berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab. Itu supaya teologis, karena kalau tidak, ya ada doktrin militer, doktrin ideologi, doktrin apapun juga, ya semua ajaran dan dogma itu bersifat umum. Tapi bagaimana dogma dan doktrin itu bersifat teologis, bersifat Kristiani, maka isi dari dogma dan doktrin itu harus berisi teologi. Ya, segala pemikiran yang dirumuskan, pemikiran dan pemahaman yang dirumuskan dari keutuhan Alkitab, kita sudah belajar itu. Seperti itu. Jadi teologi, dogma, dan doktrin mutlak harus ada dalam kehidupan bergereja. Karena teologi adalah pemikiran tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab. Dan teologi haruslah menjadi isi dari dogma dan doktrin. Tidak ada gereja tanpa teologi yang bermuara pada dogma dan doktrin. Waktu kita merumuskan pemikiran dan pemahaman tentang Allah dari Alkitab, Allah dan kehendaknya dari keutuhan Alkitab, maka itu harus menjadi doktrin, ajaran gereja, dan sekaligus harus menjadi isi dari dogma. Jadi saudara, tidak mungkin
dogma dan doktrin tidak berisi teologi. Jadi saudara lihat hubungan ini, itu hubungan yang mengikat. Tidak ada dogma tanpa teologi, tidak ada doktrin tanpa teologi, tidak ada teologi yang bermuara pada dogma dan doktrin, menjadi sumber keputusan gereja, sumber ajaran gereja. Tidak ada. Pendeta Eka Dharma Putra pernah menulis di satu tulisan, dia berkata, kalau gereja sukses dalam memikat banyak anggota, tetapi tanpa teologi, perhatikan ini, itu bukanlah gereja, tapi organisasi massa atau klub rohani. Karena banyak partai politik bisa mengumpulkan massa, tapi tanpa teologi, mereka pakai ideologi politik, ada massa mahasiswa dan seterusnya. Jadi kalau tanpa teologi, gereja sukses dalam memikat banyak anggota tapi tanpa teologi, itu bukanlah gereja tapi organisasi massa atau klub rohani. Saudara perhatikan ini. Jadi teologi itu sangat penting, ngeri kali sekarang ini. Ya, anti teologi lah, anti doktrin lah. Macam mana mau jadi gereja model begini? Lanjut Eka Dharma Putra. Kalau gereja sukses dalam keuangan tetapi tanpa teologi, itu bukanlah gereja tapi CV, ya, perusahaan komanditer, perusahaan itu, atau firma. Kalau gereja sukses dalam pekerjaan sosial, aktivitas sosial, ya, sosial gospel, aktif, ya, tetapi tanpa teologi, itu bukanlah gereja tapi lebih tepat yayasan sosial. Jika gereja semakin menjauh dari teologi, maka tidak lagi pantas disebut gereja. Luar biasa nih Pak Eka Dharma Putra punya kata-kata ya. Tidak pantas lagi disebut gereja kalau tanpa teologi. Maka teologi, sebaliknya, jika teologi semakin menjauh dari gereja, maka teologi tidak pantas lagi disebut teologi. Gereja tanpa teologi, seperti Pak Tani tak punya cangkul. Mau ngapain dia? Ya, di kebun. Ya, mau simsalabim. Jadi kalau gereja tanpa teologi, kata pendeta Eka Dharma Putra, seperti Pak Tani tak punya cangkul. Sebaliknya, teologi tanpa gereja, seperti cangkul yang hanya dipamerkan, tapi tidak untuk dipakai. Tidak untuk dipakai. Punya cangkul, punya teologi, tapi tidak mendarat dalam gereja, tidak masuk ke dalam gereja. Ngeri sekali ya. Itu seperti pameran cangkul saja. Gereja yang benar adalah gereja yang berteologi, seperti tentara yang diperlengkapi dengan ilmu ketentaraan dan Pak Tani yang mempunyai cangkul. Jadi saudara, teologi penting, penting, penting. Mari gereja kembali berteologi dan teologi menjadi isi dogma dan isi doktrin, isi ketetapan dan isi pengajaran, isi khotbah teologi. Itu sebabnya dapat secara tegas dikatakan bahwa gereja yang tidak memiliki teologi adalah gereja yang tidak memiliki Allah. Teologi adalah praktek hidup gereja dan praktek hidup gereja adalah teologi. Dr. Richard Preacher menegaskan demikian. Itu sebabnya dapat secara tegas dikatakan bahwa gereja yang tidak memiliki teologi adalah gereja yang tidak memiliki Allah. Teologi adalah praktek hidup, dia katakan begini, melalui firman-Nya,
Kita memahami kebenaran dan caranya. Inilah teologi dari firman, dirumuskan dari Alkitab. Kita dapat merumuskan kebenaran dan cara Tuhan yang menjadi cara kita. Inilah teologi. Itu bukan yang diperlukan awal atau akhir. Itu adalah pemahaman dan penerapan kebenarannya. Jika Anda mengatakan teologi tidak penting, maka Tuhan tidak penting. Itu berarti Tuhan tidak penting. Karena teologi mempelajari dan mengetahui serta memahami Tuhan. Siapa dia? Atribut, sifat yang melekat pada dirinya, dan sebagainya. Menyangkal teologi mengharuskan menyangkal Tuhan juga. Gereja tanpa teologi adalah gereja tanpa Tuhan. Karena teologi adalah tentang mengetahui siapa Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Teologi tanpa Tuhan yang berdaulat sama sekali bukan pilihan bagi gereja atau iman kita sehari-hari. Karena kita akan menggantikannya dengan berhala atau menggantikan dengan diri kita, dengan ketua sinode kita, dengan organisasi kita. Tuhan sudah tidak ada. Dan itu berarti kita sedang menyembah berhala, kata Richard. Jadi baik kata Richard maupun kata Prof. Eka Dharma Putra, penting sekali teologi. Enggak berteologi, jangan bergereja. Tidak berdogma, berdoktrin, berdasarkan teologi, itu bukan gereja. Itu bukan gereja. Jadi mari kita tempatkan secara benar apa itu teologi, apa itu dogma, apa itu doktrin. Mari berteologi, mari berdogma, mari berdoktrin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.